Dalam saudaraku, dimanapun saudara berada, saya percaya kasih karunia Tuhan bersama dengan saudara semua. Pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan renungan singkat. Lagu yang pertama adalah Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudaraku, tema yang Tuhan berikan pada pagi hari ini yaitu pemeliharaan Tuhan di tengah masa krisis. Firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara terkasih, pada saat itu bangsa Israel, mereka menyembah Allah yang lain, sehingga kemudian Tuhan menghukum mereka, sehingga terjadi masa kekeringan. Masa kekeringan itu berlanjut ke masa paceklik, di mana terjadi kelaparan yang cukup panjang durasinya. Nah, saudara terkasih, pada saat itu firman Tuhan datang kepada Nabi Elia dan menyuruh dia untuk pergi dari situ, untuk berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Saudara terkasih, Nabi Elia taat akan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan dia. Dan pada masa kekeringan tersebut, Tuhan tidak pernah lalai untuk memelihara kehidupan daripada Nabi Elia. Tuhan mengirimkan burung gagak, di mana biasanya burung gagak itu seperti di Eropa, burung ini dipelihara oleh para penyihir. Dan di Indonesia, burung gagak yang tinggal di hutan juga biasanya diumpamakan sebagai burung yang membawa
sial atau tanda prahara. Nah, saudara terkasih, kelihatannya itu aneh. Tuhan mengirimkan burung gagak. Burung yang biasanya itu dipikirkan sebagai burung yang membawa sial. Burung yang gak bagus, pertanda buruk. Tapi saya percaya Tuhan mempunyai beribu-ribu jalan untuk memberkati kehidupan kita semua. Seorang ibu bersaksi kepada saya bahwa di tengah masa krisis ini, di mana dia memerlukan kebutuhan akan sembako dan kebutuhan untuk membayar uang rent, dia datang kepada Tuhan, dia taat untuk berdoa dan mencari Tuhan. Dia membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara terkasih, kemudian ada teman lama dia yang sudah lama tidak menelepon dia selama 12 tahun. Teman lama itu kemudian memberikan bantuan sembako dan juga sedikit uang untuk membayar uang rent ibu ini. Kemudian ada teman yang lain yang berasal dari agama seberang juga membantu ibu ini dalam hal sembako. Ibu ini berkata kepada saya, dalam masa krisis seperti ini, Tuhan mengirimkan orang-orang yang dia tidak pernah pikir akan dapat membantu dia. Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk membantu dia dalam masa krisis ini. Saya percaya kalau kita terus taat kepada dia, maka Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Seperti ibu ini, bukan cuma dia dicukupin, malah dia berkelimpahan dengan sembako. Ibu ini pun juga kemudian membagi-bagikan sembako yang dia dapat kepada orang yang lain. Saudara yang terkasih, Tuhan ingin menunjukkan mujizatnya kepada kita semua dalam masa krisis seperti ini. Tuhan sanggup memelihara kita semua. Bahkan Tuhan sanggup untuk kita menjadi berkat bagi orang yang lain. Saya ingin mendoakan saudara pada saat ini. Tutup mata saudara dan saya akan mendoakan saudara. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan berkati Tuhan kepada siapapun juga yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Berkati mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Tuhan sanggup memelihara mereka. Bahkan mereka sanggup untuk menjadi berkat bagi orang yang lain di tengah masa krisis ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kita akan menutup renungan pagi hari ini dengan satu lagu, Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.